Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di depan Tian Luolan, petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar, 200.000 zang raksasa menutupi langit dan matahari, tombak patah di tangannya, kekuatan ki dan darah yang terkandung di dalamnya, dalam sekejap, kekuatan ki dan darah untuk mengurangi peradangan meningkat dengan cepat, sangat dekat dengan cermin kuno, bahkan jika itu tidak benar-benar menerobos, kekuatan tempurnya akan dinaikkan ke tingkat yang luar biasa. Bintang hancur itu sendiri berayun keluar, dan kecepatannya luar biasa setelah diayunkan keluar. Saya menemukan bahwa diri bintang yang hancur di tangan saya semakin berat, dan sepertinya dengan panik menyerap kekuatan tubuh saya sendiri. Tetapi semuanya dilakukan dalam sekejap mata. Duan Ji ada di tangan Xiao Yan, dan itu memancarkan angin kencang yang tak tertandingi, meledak ke langit dengan kekuatan yang menakutkan. Tombak Roland berada di kehampaan, menggelegar, lapis demi lapis, lapisan demi lapisan ledakan, dan dampaknya terus-menerus ditransmisikan, membentuk gelombang udara. Roland ingin menghindar, tetapi dalam sekejap, cahaya di mata Xiao Yan bergantian, dan 32 kelopak burung layang-layang putih telah disiapkan sebelumnya, meraung ke dalam ketiadaan di sekitarnya, seolah-olah berubah menjadi siang hari, tetapi yang lebih cepat adalah langit gelap yang ditelan. Bentuk tubuh Roland ganas, dan keruntuhan obat masih mempengaruhinya. Namun, hanya ada kurang dari satu nafas waktu, karena Tian Luolan memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, sehingga waktu untuk obat runtuh untuk mengendalikannya sangat singkat. Tian Luolan melambaikan tangannya di depannya, dan cabang yang tak terhitung jumlahnya serta tanaman merambat layu menyelimutinya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi kuning raksasa yang menjulang tinggi mekar dengan kekuatan tak terlihat dari bunga merah di sisi lain. Menyelimuti diri dari bintang patah anti-inflamasi. Jatuh dengan keras, ledakan, kedua belah pihak segera pecah dengan ledakan dahsyat. Cabang dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara. Dan ketika mereka terjalin, mereka berubah menjadi tinju cabang dan tanaman merambat lagi, menggerakkan bintang yang rusak, dan orang kepercayaan menutupi langit dan matahari. 200.000 zang tubuh dewa primordial super raksasa Xiao Yan, dan bintang patah itu sendiri yang tumbuh lebih besar dengan tubuhnya. Pemandangan ini hanya dapat melihat keseluruhan gambaran ketika Anda melihat jauh dalam kehampaan, yang dapat digambarkan sebagai sangat mengejutkan. Saat tinju pohon anggur besar Kakaki bertarung, saya melihat pohon anggur itu langsung retak, menghancurkan gigi anti-inflamasi saya, dan kekuatan ki dan darah di tubuh saya mengalir masuk tanpa syarat. Di antara orang kepercayaan bintang hancur, dengan raungannya, tinju pohon anggur meledak dengan hebat, dan sosok Tian Luolan melesat keluar dengan keras darinya, dan darah biru mengalir dari sudut mulutnya. Xiao Yan memenangkan pukulan ini, tetapi gagal memukulnya dengan keras. Pada saat ini, bintang hancur sendiri tidak mengakhiri serangan di sini, dan terus menghancurkan Tian Luolan. Masyarakat Taois, Yao pingsan, tidak dapat mengendalikannya. Pada saat ini, penampilan Tian Luolan sudah sedikit bingung, dan pikiran Xiao Yan bergerak, dan dia sekali lagi mengerahkan jiwa virtualnya. Dalam sekejap, sosok Tian Luolan menghilang, dan Yao Nantian muncul di tempat yang seharusnya Tian Luolan berada. Tatapannya tiba-tiba menyusut, dan dia segera bergegas dengan marah, tidak menyangka akan dihitung oleh Xiao Yan. Pada saat ini, orang kepercayaan Sateret Star sudah meraung. Xiao Yan harus melakukan sesuatu dalam gerakan ini, karena dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat tidak stabil yang datang dari bintang hancur itu sendiri, dan dia tidak bisa mendukung terlalu banyak pertempuran sama sekali. Begitu dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dia akan hancur kapan saja, dan dia mungkin menemukan kematian. Namun, wajah Yao Nantian jelas sedikit berubah, mungkin hanya saja adegan ini datang terlalu tiba-tiba, dia tiba-tiba membuka 3 bendera di belakang lengannya, berdengung, dan pusaran air tiba-tiba muncul, dan dari situ muncul lengan yang patah dengan daging dan darah, yang penuh dengan kehancuran, dan sepertinya telah mengalami luka yang ditinggalkan oleh pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, karena itu adalah mayat yang tidak dapat ditemukan. Secara khusus, kulit robek di jari-jari memperlihatkan tulang tangan Sen-Sen di bawah pusar, tetapi tulangnya benar-benar berbeda, emas tua. Bergegas keluar dari pusaran air dan bertabrakan dengan tubuh bintang hancur anti-inflamasi. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Yao Nantian.
Menyempurnakan tubuh dewa primordial cermin kuno menjadi boneka. Dan menggunakan 10.000 kesengsaraan ini untuk memadamkan kiamat. Tetapi luolan surgawi yang menstabilkan tubuhnya tampaknya pukulan Xiaoyan telah membuatnya kesal, dan segera sidik jari dengan cepat berubah menjadi jejak besar, dengan cepat menyelimuti mata anjing Xiaoyan, menerobos semua larangan yang diberikannya. Xiaoyan meraung, dan mata anjing itu segera terbang keluar dari cahaya biru dan menyapu tuan anjing yang sulit yang membunuh 1000 pisau. Saya tidak boleh menyelamatkan hidup saya, dan saya akan melindungi Anda. Retorika lurus bermata anjing cahaya biru. Ketika tersapu, cermin Tian Luolan hancur satu demi satu. Anda dapat mengikuti jutaan ambisi terlarang saya, tetapi Tuan Anjing, saya meremehkan Anda, dan Tuan Anjing terlarang Anda juga dapat dihitung. Namun, pada saat ini, cahaya dingin langsung menuju koran mata anjing itu. Sial, seseorang akan berkomplot melawan Tuan Anjing itu. Saya tidak melihatnya untuk sementara waktu. Jadi saya bersembunyi di rambut Xiaoyan, dan menunggu cahaya dingin jatuh ke tubuh Xiaoyan, dan kemudian terus menyapu langit biru. Keheningan Roland tanpa kecuali tidak berhasil diatur. Bum-bum pang dan tombak hampir menyelimuti seluruh kehampaan. Umumnya, tidak hanya besar, tetapi juga penuh dengan kekuatan yang menghancurkan segalanya, dan dampak yang dipancarkan oleh semburan dapat dengan mudah membombardir keberadaan level abadi cabang bumi. Pertempuran seperti itu sudah menghancurkan bumi. Kelima, pembangkit tenaga listrik dari keadaan pikiran gravitasi, tetapi seperti ini, Xiaoyan memegang bintang yang rusak itu sendiri, mengeluarkan raungan, semburan sedikit tekanan, dan terus bubar, dan pukulan yang menyembul keluar dari pusaran air sebenarnya perlahan mundur. Pembicaraan yang liar, tapi kami memberimu wajah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membekukanmu? Melihat situasi pertempuran sangat cemas saat ini, Gua Guntur Es mendengus dingin, dan tangannya segera membentuk 100 tanda pedang. Es memecahkan jiwa, dan ki es di tubuhnya dilepaskan dengan keras, dan tidak seperti sebelumnya. Ketika senjata biru itu tersebar lagi, sepertinya terbakar seperti api, dan kekosongan membeku dengan cepat, dan segala sesuatu di sini berubah. Kekuatan beku dari senjata biru itu di luar imajinasi. Xiaoyan tidak bisa menghindar, karena menutupi semua daging kosong di sini, dan embun beku dengan cepat menutupinya. Xiaoyan segera melonjak jantung api, dan sepertinya tidak dapat menopang bahkan api, seolah-olah secara bertahap membeku. Tahukah Anda apa sifat bumi? Ini adalah tempat yang tidak bisa Anda lewati, tidak peduli berapa banyak sarana yang Anda miliki, itu adalah tubuh fana, dan Anda langsung merasa tidak dapat bergerak, bahkan mata anjing itu membeku menjadi Gua Guntur Es bola es biru saat ini, dan Anda akhirnya dapat menggunakan kekuatan Anda yang sebenarnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya, dan tidak ada batas. Sekarang Yao Nantian berteriak dengan marah, dan pusaran air di belakangnya meningkat dengan hebat, hanya untuk melihat bahwa ada Yuan Shen berdiri di dalamnya yang lebih kecil dari tubuh anti-inflamasi, tetapi ki dan fluktuasi darah yang dipancarkannya, bahkan jika tidak ada vitalitas, itu benar-benar menghancurkan anti-inflamasi. Dalam teriakan Yao Nantian, roh primordial ini mengambil langkah, dan kemudian meledak ke arah nyala nitrat dengan kedua tinjunya, dan pada saat ini, kulit anti-inflamasi ditutupi oleh senjata biru, dan tidak mungkin untuk menggerakkan semua yang ada di tubuh lagi, dan bahkan darahnya membeku, menghentikan aliran, dan senjata biru itu berangsur-angsur menyebar ke matanya. Pada saat ini, dia harus menemukan cara untuk mematahkan permainan, jika tidak, di bawah kedua tinju ini, tubuh dewa primordial super raksasa tidak akan bisa bersaing. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.